Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yoga Yulanda SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman kelas 81 Bahasa Indonesia yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Abdul Mualim, selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang diksi dan kalimat efektif. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Gilang Dwi Prakoso dengan NIM akhir 070. Kedua, Syafira Julianti dengan NIM akhir 011. Ketiga, Retno Imelda Putri dengan NIM akhir 053. Keempat, Abdul Mualim dengan NIM akhir 175. Kelima, Nur Rahmadani Safitri dengan NIM akhir 014. Keenam, Tangkas Wigawetri Rubeda dengan NIM akhir 084. Dan yang terakhir, Muhammad Afif Mu'tasim dengan NIM akhir 051. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa submateri. Yang pertama, definisi diksi. Kedua, fungsi diksi. Ketiga, manfaat diksi. Keempat, syarat-syarat diksi. Kelima, ciri-ciri diksi. Keenam, jenis-jenis diksi. Ketujuh, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan diksi. Kedelapan, definisi kalimat efektif. Kesembilan, syarat-syarat kalimat efektif. Dan yang terakhir, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, definisi diksi. Menurut para ahli, yang pertama, Mustaqim 1995, diksi atau pemilihan kata adalah sebuah proses suatu tindakan untuk memilih kata yang dapat mengungkapkan suatu gagasan yang secara tepat. Hasil dari proses atau tindakan pemilihan kata yang dapat disebut pilihan kata. Kedua, Susilo Mansuruddin. Diksi merupakan sebuah pemilihan kata yang sesuai serta tepat yang dapat memberi suatu nilai pada kata untuk para pembaca. Ketiga, menurut Keraf, diksi merupakan pemakaian kata yang digunakan untuk dapat menginformasikan sebuah gagasan dalam bentuk kelompok sesuai serta tepat dalam situasinya. Keempat, Enre. Diksi merupakan kata yang tepat dan selaras dalam mewakili perasaan yang nyata dalam pola sebuah kalimat. Dari beberapa pengertian diksi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa pemilihan kata merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu kegiatan berbahasa. Karena bila pilihan kata kita tidak tepat, maka bahasa yang digunakan akan tidak efektif dan informasi yang disampaikan menjadi tidak jelas. Oleh sebab itu, dalam penulisan karya ilmiah, diksi merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan agar dapat menunjukkan pola pikir yang tepat. Next. Selanjutnya yang kedua, fungsi diksi. Fungsi diksi yang pertama, mencegah sebuah perbedaan dalam penafsiran. Kedua, menunjukkan sebuah ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal. Ketiga, mempermudah sebuah pemahaman dan mencegah dalam kesalahan pemahaman. Keempat, membuat orang yang membaca ataupun mendengar suatu karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh seseorang pengarang. Kelima, memperkuat suasana yang ingin dimunculkan dalam sebuah tulisan atau sebuah pembicaraan. Keenam, menyiratkan sebuah gaya ekspresi gagasan dari penulis. Dan yang terakhir, menciptakan sebuah komunikasi yang efisien dan efektif. Next. Dan selanjutnya adalah manfaat diksi. Bagi yang bertugas memaparkan materi tentang manfaat diksi, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Dwi Prakoso. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat diksi. Manfaat diksi dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi pembaca dan penulis. Manfaat diksi bagi penulis bermanfaat adalah supaya penulis dapat membedakan kata-kata yang ditulisnya sendiri dengan kata-kata yang dikutipnya dari penulis atau orang lain. Manfaat bagi pembaca atau pendengar yaitu membaca dapat membedakan dengan secara baik dan benar tentang kata-kata denotatif, konotatif, sinonim, antonim, serta juga kata yang hampir mempunyai ejaan yang hampir mirip. Bisa di next. Syarat-syarat diksi. Di dalam sebuah diksi terdapat syarat-syarat diksi yang berfungsi untuk menghasilkan cerita yang menarik dengan pilihan kata. Maka dari itu, diksi yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Ketepatan dalam melakukan sebuah pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. 2. Seseorang pengarang harus dapat membedakan secara tepat pada nuansa makna yang sesuai dengan gagasan. 3. Seseorang dapat menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan dari kata tersebut. Untuk pemateri selanjutnya dipersilakan. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Tangkas Widawitri Rubeda. Untuk materi ciri-ciri diksi, saya yang akan memberikan atau menjelaskan tentang ciri-ciri diksi. Ciri-ciri diksi yaitu ada 3. Yang pertama, menggunakan opsi pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Kedua, pilihan kata yang digunakan harus dapat membedakan arti makna, kata, dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. Yang ketiga, menggunakan kosakata yang baik dan dikenal oleh masyarakat, dan dapat mengartikan dan menjelaskan arti dari opsi kata tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Materi selanjutnya jenis-jenis diksi. Secara umum, diksi menjadi 2 jenis. 2 jenis diksi adalah diksi yang berdasarkan maknanya dan diksi yang berdasarkan leksikal. Yang pertama, diksi berdasarkan maknanya. Itu terbagi menjadi 2, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Untuk makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau makna asli dalam kalimat. Bisa juga diartikan sebagai makna asal atau makna sumber aslinya sebuah kata. Contoh, Andi sudah beberapa hari tidak masuk sekolah karena tulang punggungnya sakit. Makna asli dari kalimat tersebut adalah tulang pada bagian punggung Andi sakit. Diksi berdasarkan maknanya dengan makna konotatif adalah makna yang terdapat dalam susunan kata maupun kalimat merupakan makna kiasan dan makna yang bukan sebenarnya. Contohnya, Mario adalah seorang kutu buku. Kutu buku di sini menjelaskan bahwa Mario itu adalah orang yang gemar membaca sampai kurang memperhatikan keadaan sekitar atau pergaulannya. Yang kedua, jenis-jenis diksi berdasarkan leksikal. Di sini sudah dijelaskan bahwa diksi berdasarkan leksikal itu ada sinonim. Kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Mudahnya, sinonim adalah persamaan kata. Contoh, bahagia, persamaan katanya adalah senang. Lezat, persamaan katanya adalah enak. Pintar, persamaan katanya adalah pandai. Yang kedua ada antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata tersebut.
Mudahnya, antonim adalah perlawanan kata. Contoh, naik berlawanan kata dengan turun, besar berlawanan kata dengan kecil, banyak berlawanan kata dengan sedikit, cepat berlawanan kata dengan lambat. Ketika ada homonim, homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda. Contoh, penggunaan kata pada bulan. Kalimat pertama, bulan terlihat tepat pada malam ini. Untuk kalimat kedua, semua karyawan mendapat gaji setiap bulan. Kata bulan memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun berbeda arti satu dengan yang lain. Yang pertama, bulan itu menunjuk pada satelit bumi. Yang kedua, bulan itu bulan yang ada pada 1 tahun. Yang keempat, adanya homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafalnya sama. Contoh, Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Untuk kalimat yang kedua, Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank untuk Anton menabung uangnya di bank secara rutin itu memiliki ejaan BANK. Untuk kalimat kedua, Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan, ejaannya BANG. Pada kalimat tersebut memiliki lafal pengucapan sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Selanjutnya ada homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Contoh, makanan favorit wanita itu adalah tahu bulat. Untuk kalimatnya yang kedua, wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat tersebut itu ejaannya sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Yang kalimat pertama itu adalah makanan, yang kedua itu dia tidak tahu bahwa hari ini sedang libur. Nah, selanjutnya ada polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contoh, para nasabah yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulan. Kalimat kedua, Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun penggunaan kata sama. Untuk kalimat pertama, bunga pada setiap nasabah yang menabung di bank itu menunjukkan bonus atau hasil tambahan karena sudah menabung di bank tersebut. Untuk kalimat kedua itu adalah sebuah kata kiasan untuk orang atau gadis yang memiliki rupa cantik pada desanya. Nah, selanjutnya ada hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya. Sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contoh, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar. Binatang liar ini termasuk hipernim. Untuk hiponim itu masuk pada contoh misal gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Untuk penjelasannya, pada kalimat tersebut, binatang liar merupakan hipernim atau mewakili banyak kata. Sedangkan kata hiponim itu masuk dalam hipernim yang mewakilinya. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan. Ya, perkenalkan saya Muhammad Afif. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan diksi. Secara pandangan umum, dalam pembuatan diksi harus memenuhi syarat sebagai berikut. Tepat, dalam artian mengungkapkan gagasan secara tepat. Yang kedua, benar, dalam artian sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir, lazim pemakaiannya. Menurut Goris Keraf yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Diksi
dan gaya bahasa yang menulis syarat dalam ketepatan diksi. Di antaranya 1. Penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. 2. Penggunaan kata sinonim atau kata yang hampir sama maknanya secara cermat. 3. Membedakan kata-kata yang memiliki ejaan mirip. 4. Penggunaan kata kerja dan kata depan harus secara idiomatis. Kelima, membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Keenam, memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk yang bertugas memaparkan materi tentang definisi kalimat efektif, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya, Nur Rahmadani Sapitri, akan memaparkan materi tentang definisi kalimat efektif. Menurut Suparno dan Yunus, berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mewakili kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang terungkap dalam kalimat tersebut. Menurut Wijono, berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat, sehingga apa yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat dikatakan singkat karena hanya menggunakan unsur yang diperlukan saja. Sementara itu, di dalamnya dapat disertai dengan tanda baca lainnya, seperti tanda koma, tanda titik koma, tanda hubung, ataupun tanda kurung. Dapat disimpulkan, kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili ide pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan ide yang sama tepatnya dengan pikiran, memperlihatkan bahwa proses penyampaian pendengar atau pembaca. Setiap gagasan, pikiran, atau konsep yang dimiliki seseorang pada prakteknya harus dituangkan ke dalam bentuk kalimat, serta perlu diperhatikan beberapa hal yang merupakan ciri-ciri kalimat efektif, yaitu kesepadanan dan kesatuan, sejajaran bentuk, penekanan dalam kalimat, kehematan dalam mempergunakan kata, kevariasian dalam struktur kalimat. Nah, kalimat efektif harus singkat, padat, dan jelas, dan lengkap, dan juga dapat menyampaikan informasi secara tepat. Singkat adalah hanya menggunakan unsur yang diperlukan saja, dan setiap struktur dari kalimat benar-benar berfungsi. Padat adalah mengandung makna yang syarat dengan informasi yang terkandung di dalamnya. Jelas adalah ditandai oleh kejelasan struktur kalimat dan makna yang terkandung di dalamnya dengan benar. Lengkap adalah mengandung makna kelengkapan struktur kalimat secara gramatikal dan kelengkapan konsep atau gagasan yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk yang bertugas memaparkan materi selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat pada kalimat efektif. Syarat-syarat pada kalimat efektif terdiri dari sudah sesuai dengan EYD, yang kedua susunannya sistematis, yang ketiga tidak boros kata, dan yang keempat tidak ambigu. Untuk yang sudah sesuai dengan EYD, syarat yang pertama adalah kata-kata dalam kalimat efektif itu harus sesuai dengan EYD, yang menjadi kaidah utama dalam penulisan kalimat bahasa Indonesia. Selain itu, kalimat efektif ini juga harus memiliki tanda baca yang tepat, sehingga makna atau maksud dari kalimat tersebut jelas. Dengan contoh, kalimat perintah akan diakhiri dengan tanda seru, kalimat tanya akan diakhiri dengan tanda tanya, dan kalimat penjelas akan diakhiri dengan tanda titik. Nah, ketentuan ini sudah menjadi ketentuan dasar yang wajib dipahami dan diterapkan di setiap kali dalam menyusun karya tulis. Untuk yang kedua, yaitu susunannya yang harus sistematis. Kalimat juga bisa dikatakan efektif ketika susunannya itu tepat atau sistematis yang mengandung semua unsur kalimat yang baik dan benar. Sehingga suatu kalimat belum bisa
disebut efektif meskipun sudah memakai kata-kata baku jika susunannya masih belum benar. Urutan kata dalam kalimat perlu dibuat sistematis, sederhana, dan mudah dipahami. Jadi, seorang penulis itu perlu mengecek kembali hasil tulisannya, supaya bisa mengoreksi kalimat yang belakangan baru diketahui tidak efektif. Kalimat yang efektif memiliki susunan dimulai dari subjek, predikat, dan disusul dengan objek atau pelengkap dan keterangan. Urutan ini penting untuk disesuaikan dengan standar SPOK. Untuk yang ketiga yaitu tidak berus kata. Nah, artinya pada saat menyusun suatu kalimat itu, usahakan memakai kata yang hemat. Hanya memakai kata yang diperlukan saja. Tidak perlu menambahkan kata yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Selain itu, memilih menghemat pemakaian kata ini akan membantu penulis itu lebih produktif. Karena waktu yang diperlukan untuk menyusun kalimat panjang dengan kalimat yang pendek itu tentu berbeda jauh. Lebih hemat waktu menulis kalimat pendek namun efektif, dan hasilnya pun lebih memuaskan karena mudah untuk dipahami. Untuk yang keempat yaitu tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang berikutnya yaitu memiliki makna yang jelas dan tidak ambigu. Penulis yang menyusun kalimat efektif akan mampu menjelaskan suatu hal itu dengan baik dan mudah dipahami. Sehingga hal ini tentunya mencegah pembaca melakukan multitafsir atau dapat disebut salah arti, sehingga pesan dalam tulisan tidak tersampaikan dengan baik. Agar makna dalam kalimat itu bebas dari risiko ambigu, maka sebaiknya susunannya perlu dibuat ringkas dan sederhana. Selain itu, penyusunan kata demi kata juga harus sistematis dengan mengikuti panduan dari rumus SPOK. Dan pastikan pula penulis memakai kata yang baku dan sesuai dengan EYD. Sehingga semua syarat terpenuhi untuk menjadikan suatu kalimat sebagai kalimat yang efektif. Kalimat seperti ini adalah kalimat yang benar, enak dibaca, dan mudah dipahami oleh siapa saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kepada yang bertugas selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Ratna Marda Putri akan menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat efektif. Jadi kalimat efektif ini memiliki berbagai ciri, yaitu yang pertama kesepadanan struktur, yang artinya kesepadanan ini yaitu menyeimbangkan suatu gagasan dengan struktur bahasa yang telah dipakai atau digunakan. Kepaduan ini ditujukan oleh adanya kesatuan gagasan yang kompak dan yang kepaduannya dengan baik dan sempurna. Dalam kepaduan ini ada berbagai ciri, yaitu yang pertama kalimat mempunyai subjek dan predikat yang jelas, seperti contohnya hadirin dimohon berdiri. Kemudian yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda, seperti contohnya bagi saya soal itu kurang jelas. Kemudian yang ketiga yaitu beberapa kata penghubung intrakalimat tidak digunakan pada kalimat tunggal, yang seperti kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri keparalelan, yang artinya bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu artinya apabila bentuk kata pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya harus menggunakan suatu nominal, seperti contoh harga gula dibekukan atau dinaikkan secara luas. Kemudian yang ketiga yaitu kehematan. Jadi kehematan itu merupakan suatu penghapusan atau penghilangan kata yang tidak penting, tetapi dalam penghapusan itu tidak harus langsung menghapus, tetapi harus menyesuaikan dengan kaidah bahasa yang digunakan. Seperti contohnya, karena tidak diundang, maka dia tidak hadir. Kemudian yang keempat yaitu ciri-ciri kelogisan, yaitu ciri-ciri kelogisan
kecermatan, yaitu ciri-ciri kecermatan yaitu yang artinya cermat dalam memilih suatu kata, yang artinya kita harus teliti dalam memilih sebuah kata agar tidak salah memilih. Kemudian seperti contohnya, saya suka menonton pertunjukan reok. Kemudian yaitu yang kelima, kepaduan, yang artinya kepaduan adalah pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan yaitu tidak terpecah belah. Jadi dalam kesepaduan ini kita mengelompokkan secara masing-masing. Jadi kita mengumpulkan sesuai jenisnya. Jadi seperti contoh, saran yang telah disampaikan akan kami pertimbangkan kembali. Kemudian akhir, ciri kelogisan, yang artinya ciri kalimat ini suatu idenya diterima dengan sehat dan sesuai dengan apa yang telah disampaikan dan dengan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Seperti contohnya yaitu yang terhormat Rektor Universitas Jember, kami persilakan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertugas. Dari presentasi mengenai diksi dan kalimat efektif kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kreativitas maupun dalam pemilihan kata merupakan kunci utama dari penulis dalam menulis, gagasan ataupun ungkapannya. Penguasaan dalam pengolahan kata juga menjadi kunci utama dalam menghasilkan kalimat yang benar, dapat dibaca, dan juga ide yang disampaikan oleh penulis dapat dipahami dengan baik. Kata yang tepat itu akan membantu penulis mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan. Pemilihan kata juga harus sesuai dengan situasi dan tempat penggunaan dari kata-kata tersebut. Diksi dan kalimat efektif memiliki persamaan, yang mana yaitu sama-sama bahwa penulis ingin menyampaikan ide, pikiran, ataupun gagasan dari hasil karya tulisan dengan maksud agar pembaca dapat memahami maksud dan tujuan dari si penulis itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila terdapat salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga dari presentasi kelompok 5 dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.